Hidup di dunia bukan tempat tinggal abadi, tapi hidup di dunia tempat untuk kita meninggal dunia. Betul? Maka kita pulang ke kampung halaman kita. Jangan salah-salah. Sesal itu selalu kemudian. Maka Nabi Muhammad SAW di penghujung umurnya menjelang meninggal dunia, Nabi Muhammad minta tolong agar beliau dipapah menuju ke masjid. Maka Abdullah ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib berdua, mereka kiri kanan, memapah Rasulullah ke masjid. Saking beratnya sakit Nabi, Nabi tak mampu lagi melangkahkan kakinya, sehingga kedua ujung kaki beliau membentuk dua garis di pasir menuju ke masjid. Pertanda kakinya sudah begitu lemah. Duduklah beliau di dalam masjid, di hadapannya para sahabat-sahabat. Dengan suara lemah beliau berkata, "Saudara-saudara, mungkin tak lama lagi kita bersama." Menangis para sahabat, menangis. Saudara-saudara, apapun urusan kita di dunia yang belum selesai, mohon kita selesaikan sekarang. Saya tidak mau nanti di hari akhirat diselesaikan. Saya mau sekarang. Maka siapapun di antara saudara-saudara yang pernah saya sakiti, sekarang tolong sampaikan balas. Siapapun saudara-saudara yang hartanya ada di saya, tolong sebutkan biar saya kembalikan. Siapapun di antara saudara yang hatinya, perasaannya pernah saya lukai, tolong kalau bisa saya minta maaf kepadanya, atau silakan lakukan pembalasan. Coba lihat pesan Nabi Muhammad ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Menjelang meninggalnya, dia berpesan, tolong bersih-bersih kita di dunia. Sementara kita, wahai Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Karena orang meninggal tidak harus menunggu tua. Anak saya hari Jumat yang lalu, umur 10 tahun 6 bulan, meninggal dunia, perempuan, masih kecil. Jangan bilang bahwa kematian itu harus tua dulu. Dan kita tidak tahu, apalagi ini akhir zaman, akan banyak kematian-kematian mendadak tiba-tiba saja diumumkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, karena hidup tidak akan diulang lagi ke dunia oleh Allah, jangan pernah kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia di dunia. Mungkin suami pada istri, istri pada suami, mungkin ayah pada anak, ibu pada anak, anak pada ayah pada ibu, mungkin saudara dengan saudaranya, mungkin sepupu dengan sepupunya, ipar dengan iparnya, menantu dengan mertuanya, dan seterusnya. Kita dan bertetangga dengan tetangga kita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hati, sekali lagi saya katakan. Yang pertama tadi ini cukuplah untuk membuat kita tersentak. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi di antara kita ada yang umurnya tak lama. Allah izinkan dengarkan pengajian ini supaya dia cepat-cepat membereskan urusannya. Mudah-mudahan tersentuh hati orang yang bersangkutan. Kita lanjut, yang kedua, kabar baik. Pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hamba-hamba yang ketika di dunia tidaklah istimewa. Tidak istimewa, orang-orang biasa saja, Pak. Tapi di akhirat dia terkejut melihat amal solehnya banyak, memberatkan timbangan amal solehnya. Padahal dia di dunia bukan ahli tahajud, dia di dunia bukan ahli sholat duha, dia di dunia bukan hafiz Quran, dia di dunia bukan ulama, dia di dunia bukan qari, dia di dunia bukanlah orang yang dermawan, dia di dunia pokoknya orang sederhana, orang biasa. Tapi di akhirat dia pesta pahala amal soleh yang sangat banyak. Siapa orang ini? Ini kabar baik tentunya. Siapa orang ini? Dia terkejut. Ya Rabb, aina li hadha? Dari mana saya dapat ini semua ya Allah? Saya dulu tak pernah haji, saya dulu belum pernah bangun masjid, saya dulu di dunia tidak pernah hafiz Al-Quran, saya di dunia tidak pernah ya Allah menghajikan orang tua, mengirim para alim ulama, membiayai dakwah. Saya di dunia dulu tidak pernah melakukan ini. Ini kenapa banyak sekali tercatat di buku? Jangan-jangan malaikat pencatat amal salah memindahkan amal orang lain ke saya? Dijawab, bukan. Dulu ketika engkau di dunia, engkau orang baik,
engkau bukan orang yang jahat, dan engkau punya cita-cita dan niat yang baik. Engkau ingin menjadi orang kaya yang sempurna, tapi dalam tekad batinmu, dalam doamu yang tidak pernah berhenti, engkau meminta kepadaku, jika aku kaya ya Allah, aku ingin bangun masjid di setiap kota satu. Aku ingin ya Allah menghajikan orang tuaku. Aku ingin ya Allah dengan hartaku ini membantu dakwah dan perjuangan, menolong pondok-pondok pesantren ya Allah. Aku ingin dengan kayaku nanti ya Allah seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Aku ingin ya Allah berbuat sebanyak-banyaknya dengan hartaku. Mohon ya Allah kayakan aku. Lalu hari demi hari engkau mencari nafkah dengan serius agar engkau bisa kaya. Tapi takdirku menetapkan engkau tidak kaya. Dan engkau tidak berburuk sangka kepadaku. Engkau tidak berhenti berdoa kepadaku. Engkau terus berharap sampai nyawamu dicabut oleh malaikat mautku. Pak, Ibu, hidupnya segitu-gitu aja, pas-pasan untuk keluarga. Tapi dia tidak pernah berhenti berusaha. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Dia tidak pernah berhenti meminta kepada Allah. Dan dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, yang jelas tugas saya hanya meminta. Dan saya berjanji dengan tulus, kalau saya kaya, semua yang saya sampaikan kepada Allah pasti saya wujudkan. Sekarang, hari ini aku anggap doamu telah jadi kenyataan. Engkau ingin kaya supaya engkau bisa bangun masjid. Aku anggap engkau sudah kaya dan engkau sudah berhasil membangun masjid. Pahalanya maka sudah ada di catatan amalmu. Allahu Akbar. Aku anggap engkau sudah kaya dan engkau berniat akan menghajikan orang tuamu. Aku anggap engkau telah selesai menghajikan orang tuamu. Pahalanya ada di catatan amalmu. Masya Allah Pak. Menang orang nambah doa dan cita-cita elok ya Pak ya. Menang dia. Ini beda dengan sebagian orang. Orang bangsa mau dia aku tahu diri sajalah. Minta piti banyak-banyak lo ke Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi Allah itu kun fayakun. Lagi ke Allah minta, mintalah. Jangan tanggung-tanggung Pak. Jangan tanggung-tanggung. Lagi kepada Allah minta, minta. Berdoa dan tuluslah hati ini untuk terus meminta kepada Allah. Walaupun sampai tua sekalipun. Terus minta. Yang Pak Ibu minta, ya Allah, amba ingin punya anak. Umpamanya kita mandul. Istri kita mandul. Dan kita belum punya anak, umur sudah 50 tahun. Istri kita umur sudah 45 tahun juga belum punya anak. Tetaplah berdoa, aku ingin punya anak-anak yang soleh ya Allah. Aku ingin jadikan mereka anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang kelak menjadi ulama-ulama besar ya Allah. Aku ingin punya anak. Terus berdoa sampai kedua orang sepasang pengantin ini meninggal dunia dan dia tidak pernah putus asa dari Allah. Allah anggap dia sudah punya anak-anak yang hafiz Quran, punya anak-anak ulama-ulama yang menyebarkan ilmu dan dakwah. Amalannya terus bertambah. Meninggal dunia dia seolah-olah ada amalan yang terus mengalir, seolah-olah anaknya sudah jadi ulama dan sudah mengirimkan pahala demi pahala. Allahu Akbar. Sekali lagi, tidak pernah sia-sia doa yang kita doakan pada Allah. Jangan berburuk sangka. Dan maaf, sedih saya melihat banyak orang pergi ke masjid, ya, habis sholat langsung pergi tanpa angkat tangan pada Allah. Kata Rasulullah, Allah paling sebel, Allah anggap sombong sekali seorang hamba yang dalam satu hari dia tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap hari meminta. Sekali meminta, minta diulang-ulangi 3 kali. Ya, apa isi permintaan kita? Diulangi 3 kali. Angkat terus. Minta lagi. Belum dikabulkan, minta lagi. Sampai berapa lama? Sampai Allah kabulkan. Itu jawabannya Pak. Sampai Allah kabulkan. Alah, sebulan dan tahajud, indah tahajud sampai kini dikabulkan. Sebulan baru. Sudah begitu kata bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya. Nabi Muhammad, Nabi yang paling Allah cintai, kekasih Allah malah. Berapa lama Nabi Muhammad berdoa Pak supaya kiblat dari Baitul Maqdis diarahkan dan dialihkan oleh Allah ke Ka'bah? Berapa lama Nabi Muhammad berdoa? Ini Nabi Muhammad ya, pemimpinnya seluruh para nabi-nabi dan rasul. Berdoa kepada Allah siang dan malam. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran,
Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah lihat bolak-balik wajahmu menengadah ke langit, tanganmu terangkat berdoa agar kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina agar dialihkan ke Ka'bah yang ada di Mekah. Baralamo Pak Nabi Muhammad berdoa seminggu berdoanya? Tidak. Sebulan berdoanya? Tidak. Lalu berapa lama berdoanya? Ada riwayat mengatakan 14 bulan, artinya 1 tahun 2 bulan. Berdoa siang malam itu. Ada riwayat mengatakan 16 bulan, artinya 1 tahun 4 bulan. Berdoa Nabi siang malam. Jadi kapan kita berhenti berdoa? Sampai Allah kabulkan.